Persiapan sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum operasi Epic Fury diluncurkan. Jet tempur F-22 dipindahkan ke berbagai pangkalan di Israel dan kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran berada dalam kondisi yang belum siap menghadapi skenario tersebut. Ketika operasi akhirnya dimulai, F-22 milik Amerika Serikat memasuki wilayah Iran layaknya bayangan di malam hari. Tidak terdeteksi, sulit dihentikan, dan membawa daya hancur besar terhadap fasilitas-fasilitas rahasia. Kini, pesawat ini menjadi salah satu ancaman konstan yang membayangi rezim Iran yang tengah tertekan. Peran F-22 di Iran sejauh ini menunjukkan dampak yang sangat signifikan. F-22 diketahui sebagai salah satu aset udara garis depan paling penting yang dikerahkan oleh Amerika Serikat. Bersama dengan F-35, pesawat ini termasuk dalam kategori jet tempur siluman. Meski keduanya memiliki fungsi berbeda, F-35 dapat dianggap sebagai pengatur operasi udara, berkat sensor canggihnya yang mampu mengordinasikan pergerakan dan mengarahkan serangan ke berbagai target penting Iran. Di sisi lain, F-22 juga dilengkapi sensor mutakhir. Namun perannya lebih difokuskan pada superioritas udara, menguasai langit dan menetralisir ancaman dari udara. Sebagai jet tempur multiperan, F-22 berperan besar dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Iran serta menyerang pangkalan rahasia. Mereka juga membuka jalan bagi pesawat lain untuk melakukan hal serupa. Strategi ini terbukti efektif. Pertahanan udara Iran dilaporkan mengalami kehancuran besar. Pada 30 Maret, pasukan pertahanan Israel menyebutkan bahwa sekitar 80% sistem pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Menariknya, periode awal operasi ini juga bertepatan dengan fase paling agresif dari aktivitas F-22. Selama beberapa hari pertama, F-22 beroperasi di wilayah udara Iran tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan yang seharusnya mampu menghadang mereka. Dalam prosesnya, mereka menghancurkan berbagai fasilitas rahasia dan kemungkinan besar berperan dalam menekan aktivitas Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Namun, pencapaian terbesar mereka adalah kontribusi dalam meruntuhkan jaringan pertahanan udara Iran secara menyeluruh. Saat ini, dominasi udara Amerika Serikat atas Iran begitu besar hingga memungkinkan penggunaan pesawat pembom lama seperti B-52 dalam misi di atas wilayah Iran. Hal ini tidak mungkin terjadi jika sistem pertahanan udara Iran masih utuh. B-52 merupakan pesawat besar yang mudah dideteksi radar modern. Fakta bahwa pesawat ini dapat beroperasi bebas menunjukkan bahwa 80% kerusakan pertahanan udara Iran kemungkinan cukup akurat, bahkan mungkin lebih parah dari yang dilaporkan. Dalam kondisi ini, F-22 memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan udara yang aman bagi operasi tersebut. Namun peran F-22 tidak berhenti di situ. Setelah pesawat non-siluman mulai aktif, F-22 beralih ke fungsi pendukung, mirip dengan peran sebelumnya yang dijalankan F-35 dalam operasi ini. Meski begitu, peran ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung eskalasi situasi. Untuk saat ini, F-22 tetap beroperasi tanpa terdeteksi sambil menjalankan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau ISR. Dengan berbagai sensor canggih, F-22 mengumpulkan data penting yang tidak hanya digunakan sendiri, tetapi juga dibagikan ke pesawat lain seperti F-16 dan pembom non-siluman. Ini menciptakan sistem serangan terkoordinasi yang sangat efektif. Iran dan IRGC berada dalam situasi sulit. Mereka tahu keberadaan F-22, tetapi tidak mampu melacaknya. Bahkan sebelum sebagian besar radar mereka dihancurkan, F-22 sudah sulit dideteksi. Kini, situasinya jauh lebih buruk. Pesawat ini dapat mengidentifikasi target, mengirimkan koordinat ke unit lain, lalu berpindah ke area baru untuk mengulangi proses tersebut. Strategi berlapis ini mempercepat kehancuran target secara masif. Hingga 29 Maret, lebih dari 11.000 target dilaporkan telah dihancurkan dalam operasi Epic Fury, dan jumlah ini berpotensi terus bertambah jika konflik meningkat. Bagi IRGC, situasi ini menciptakan tekanan luar biasa. Para pemimpinnya hidup dalam ketidakpastian dengan ancaman konstan dari langit. Keunggulan teknologi Amerika Serikat, terutama melalui F-22, menjadi salah satu faktor utama banyaknya tokoh penting yang tewas. Laporan menyebutkan bahwa setidaknya 70 pejabat senior Iran telah terbunuh hingga 21 Maret. Di antara mereka terdapat Ali Muhammad Naeni, juru bicara IRGC. Meski bukan yang paling vital, ia tetap merupakan figur penting. Namun ada nama-nama lain yang memiliki peran lebih strategis. Pada hari pertama operasi, Panglima tertinggi IRGC Muhammad Pachpo dilaporkan tewas.
Sejak saat itu, sejumlah perwira dari berbagai cabang termasuk yang berbasis di Lebanon dan Palestina juga kehilangan nyawa. Tokoh lain seperti Ali Hashimi dan Komandan Senior Angkatan Udara IRGC Ismail Dian turut menjadi korban. Apakah F-22 secara langsung melakukan serangan tersebut masih belum dapat dipastikan, namun sangat mungkin bahwa mereka berperan dalam menyediakan intelijen yang memungkinkan serangan tersebut terjadi. Inilah yang membuat IRGC berada dalam kondisi rentan. Ancaman bisa datang kapan saja dari arah yang tak terduga. F-22 memiliki kemampuan untuk tetap tak terlihat saat berada dalam jangkauan radar yang tersisa. Mereka dapat memilih jalur aman di udara, mengidentifikasi ancaman, dan menghancurkannya jika diperlukan. Sementara itu, pesawat lain cukup mengikuti panduan yang diberikan F-22 untuk meluncurkan serangan jarak jauh dengan presisi tinggi. Ketika dikatakan bahwa Iran tidak siap menghadapi kekuatan penuh F-22, itu bukanlah pernyataan berlebihan. Namun sebenarnya, ancaman ini sudah dapat diprediksi. Dengan kombinasi teknologi siluman, sensor canggih, dan daya hancur tinggi, F-22 memang dirancang untuk skenario seperti ini, dan kini perannya terbukti sangat menentukan dalam operasi Epic Fury. Namun peran F-22 kemungkinan belum mencapai puncaknya. Seiring meningkatnya tensi konflik, pesawat ini dapat kembali beralih dari peran pendukung menjadi ujung tombak serangan udara. Jika Iran mencoba membangun kembali sistem pertahanannya atau mengerahkan aset udara tambahan, F-22 hampir pasti akan kembali digunakan untuk menetralisir ancaman tersebut dengan cepat dan presisi tinggi. Dalam skenario eskalasi yang lebih luas, kehadiran F-22 akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dominasi udara tetap berada di tangan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, fleksibilitas operasional F-22 memberi keuntungan besar dalam menghadapi situasi yang dinamis. Pesawat ini dapat melakukan pertempuran udara jarak dekat maupun jauh, tetapi juga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan taktik musuh. Dengan dukungan jaringan data modern, F-22 mampu bertindak sebagai mata dan telinga di langit, sekaligus menjadi eksekutor ketika diperlukan. Kemampuan ini membuatnya sangat sulit ditandingi, terutama bagi negara yang sistem pertahanannya telah melemah. Bagi Iran, tantangan ke depan menjadi semakin kompleks. Upaya untuk memulihkan jaringan radar dan pertahanan udara akan menghadapi hambatan besar selama F-22 masih aktif berpatroli. Setiap upaya untuk membangun kembali kemampuan tersebut beresiko langsung terdeteksi dan dihancurkan sebelum sempat berfungsi. Ini menciptakan lingkaran tekanan yang terus-menerus, di mana Iran harus bertahan sambil menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Di sisi lain, keberadaan F-22 juga memberikan efek psikologis yang signifikan. Ketidakpastian mengenai posisi dan waktu serangan membuat pihak lawan berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Tekanan ini tidak hanya mempengaruhi operasi militer, tetapi juga pengambilan keputusan di tingkat strategis. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat melemahkan koordinasi dan efektivitas respons secara menyeluruh. Dengan kombinasi keunggulan teknologi, taktik yang terintegrasi dan dominasi udara yang hampir mutlak, F-22 telah membuktikan dirinya sebagai salah satu aset paling menentukan dalam operasi ini. Selama pesawat ini tetap beroperasi di wilayah tersebut, keseimbangan kekuatan akan terus condong ke pihak yang mengendalikannya. Angkatan Udara Amerika Serikat bahkan memberikan penjelasan yang lebih rinci, menegaskan bahwa F-22 memadukan teknologi siluman dengan kemampuan manuver luar biasa yang membuatnya sangat sulit dilacak maupun dilawan di udara. Jet tempur ini mampu melaju sampai Mach 2 dan memiliki kemampuan super cruise, yaitu terbang dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, fitur yang biasanya meningkatkan kemungkinan terdeteksi oleh radar musuh seperti milik Iran. Dengan jangkauan lebih dari 1.850 mil, F-22 dapat melakukan beberapa kali lintasan di atas wilayah target sebelum kembali ke pangkalan. Dari segi persenjataan, F-22 dilengkapi dengan berbagai sistem yang memungkinkannya menghancurkan hampir semua target, kecuali jika tugas tersebut dialihkan ke pesawat lain. Jet ini membawa meriam Mach 61A2 kaliber 20 mili dengan kapasitas sekitar 480 peluru yang efektif untuk menghancurkan drone maupun target darat yang tidak memiliki perlindungan kuat. Selain itu, kompartemen senjata internalnya dapat membawa 2 rudal angkasa ke angkasa IM-9, namun untuk target yang lebih besar dari drone, persenjataan ini belum terlalu diperlukan karena keunggulan Angkatan Udara Iran yang relatif usang bukanlah ancaman utama. F-22 juga dapat dilengkapi dengan rudal IM-120 untuk meningkatkan kemampuan tempur udara ke udara.
Sementara itu, untuk serangan ke darat, F-22 membawa berbagai jenis amunisi, termasuk bom kecil berpresisi tinggi GBU-39B dengan bobot sekitar 250 pon yang mampu menghantam target dengan akurasi tinggi dan cukup kecil sehingga memungkinkan F-22 membawa beberapa unit sekaligus tanpa mengorbankan kemampuan silumannya. Alternatif lain adalah bom GBU-32, bagian dari sistem Joint Direct Attack Munition atau JDAM, dengan berat sekitar 1000 pon yang memberikan daya hancur lebih besar jika diperlukan. Semua spesifikasi ini sebenarnya tersedia secara terbuka. Dengan kata lain, Angkatan Udara AS seolah telah memberikan peringatan jelas kepada Iran bahwa F-22 akan menjadi ancaman serius terhadap infrastruktur militer IRGC. Namun demikian, Iran tampaknya tidak sepenuhnya menyadari besarnya dampak yang akan terjadi, meskipun tanda-tandanya sudah terlihat sejak lama. Salah satu contoh penting terjadi pada tahun 2013, yang memperlihatkan secara langsung efektivitas F-22 dalam menghadapi Iran. Sebelum membahas lebih jauh, Anda sedang menonton saluran akar rumput. Jika belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjadi bagian dari saluran ini. Kembali ke tahun 2013, sebuah insiden terjadi ketika jet serang Su-25 milik Iran, yang meskipun cukup tangguh namun berasal dari era Soviet, berusaha mencegat drone MQ-1 Predator Amerika Serikat di wilayah udara internasional. Upaya tersebut gagal, tetapi cukup untuk mendorong AS mengirimkan pesan tegas kepada Iran. Pesan itu disampaikan dengan cara mengerahkan F-22 sebagai pengawal bagi drone-drone mereka, yang kemudian memicu salah satu momen paling memalukan dalam sejarah penerbangan militer Iran. Insiden itu melibatkan seorang pilot F-22 Amerika, Letnan Kolonel Kevin Satterfield, yang sedang mengawal drone Predator. Tidak lama kemudian, sensor canggih pesawatnya mendeteksi kehadiran dua jet F-4 Phantom milik Iran. Pesawat ini memang pernah menjadi andalan pada masanya, tetapi pada tahun 2013, keberadaannya sudah jauh tertinggal secara teknologi. Para pilot Iran tidak menyadari kehadiran F-22. Hal ini memberi kesempatan bagi Satterfield untuk melakukan manuver yang kemudian menjadi cerita legendaris. Saat jet F-4 mendekati drone Predator, ia menerbangkan F-22 di bawah mereka tanpa terdeteksi, kemudian naik ke posisi sejajar dan memberikan peringatan singkat namun tegas. Mereka sebaiknya segera kembali. Pilot Iran pun memilih mundur. Jika IRGC memperhatikan kejadian tersebut dengan serius, mereka seharusnya sudah memahami kemampuan F-22 sejak saat itu. Pesawat ini merupakan simbol keunggulan teknologi yang belum mampu diimbangi oleh sistem pertahanan Iran. Operasi Epic Fury kini membuktikan hal tersebut secara nyata. Ribuan target telah dihancurkan, baik secara langsung maupun melalui dukungan intelijen dari F-22 yang tidak terdeteksi radar maupun pesawat Iran. Amerika Serikat telah beralih dari sekedar memberikan peringatan di wilayah udara internasional menjadi melakukan serangan langsung di dalam wilayah Iran. Dalam situasi ini, IRGC tampaknya tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan hal yang sama seperti pilot mereka di masa lalu, menghindar, berlindung, dan berharap ancaman tersebut berlalu. Selama bulan pertama operasi Epic Fury, F-22 menjadi salah satu elemen utama. Kini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran pesawat ini akan berkembang ke depan. Situasi mulai memasuki fase yang lebih serius. Hingga saat ini, F-22 telah menjalankan berbagai misi udara, baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Target-target telah dihancurkan, fasilitas rahasia dilumpuhkan, dan operasi presisi telah dilakukan berulang kali. Namun kini, fase eskalasi tampaknya mulai berlangsung. Amerika Serikat dilaporkan tengah mempersiapkan kemungkinan operasi darat di sebuah pulau strategis. Pulau ini merupakan pusat terminal minyak yang memproses sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Tujuan dari rencana ini adalah memberikan tekanan ekonomi besar untuk memaksa Iran membuka kembali jalur Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting bagi sekitar 20% distribusi minyak dan gas dunia. Strateginya cukup jelas. Dengan menargetkan sumber utama pendapatan Iran, diharapkan tekanan ekonomi akan memaksa perubahan kebijakan. Pasukan darat akan bertugas menguasai dan mempertahankan infrastruktur vital tersebut. Namun, misi ini sangat berisiko karena pasukan akan menjadi target empuk bagi serangan misil dan drone Iran jika tidak didukung oleh kekuatan udara. Disinilah F-22 kembali memainkan peran penting. Pesawat ini dapat menyerang sisa infrastruktur militer di Pulau Kar, serta lokasi peluncuran misil di sepanjang pesisir Selat Hormuz.
Kemampuan silumannya membuat operasi dapat dilakukan tanpa terdeteksi, memberikan keunggulan besar bagi pasukan darat. Kemungkinan besar, F-22 juga akan kembali menjalankan peran pendukung seperti sebelumnya. Amerika Serikat telah mengerahkan helikopter Apache dan pesawat serang A-10 di wilayah tersebut. Dalam skenario ini, F-22 dapat terbang di atas area operasi, mengumpulkan data intelijen yang kemudian digunakan oleh Apache, A-10, dan aset udara lainnya untuk melancarkan serangan. Seluruh kekuatan udara ini akan bekerja sama untuk mendukung operasi darat dengan menghancurkan berbagai ancaman seperti drone, sistem misil, basis militer, kapal cepat, dan target lain yang dapat digunakan Iran untuk melawan invasi. Dalam kombinasi ini, F-22 tetap menjadi elemen kunci yang memastikan dominasi udara tetap berada di pihak Amerika. Setidaknya, itulah gambaran rencana yang kemungkinan sedang dipertimbangkan. Pulau Kar tetap menjadi target yang sangat beresiko karena dipenuhi oleh infrastruktur minyak yang sangat mudah terbakar. Resiko ini tetap tinggi bahkan dengan kehadiran F-22. Hanya diperlukan satu misil yang mengenai titik kritis untuk memicu ledakan besar yang dapat berubah menjadi perangkap api mematikan, berpotensi menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban dari pihak Amerika secara tidak perlu. F-22 dapat terlebih dahulu melemahkan pertahanan Pulau Kar sebelum pasukan darat dikerahkan melalui serangan udara besar. Hal serupa juga berlaku untuk F-35. Jika Amerika Serikat benar-benar yakin dengan dominasi udaranya, berbagai aset udara tambahan pun juga dapat dilibatkan dalam operasi tersebut. Namun, ada kemungkinan lain bahwa F-22 akan mengalihkan fokusnya ke target berbeda, yaitu wilayah pesisir Selat Hormuz. Secara khusus, target-target yang diperkuat di sepanjang garis pantai, seperti fasilitas peluncuran misil dan gudang penyimpanan amunisi, berpotensi menjadi sasaran utama. Dengan menggunakan bom presisi seperti GBU-39, F-22 dapat melancarkan serangan akurat yang membantu mengurangi ancaman terhadap pasukan darat Amerika yang mungkin ditempatkan di Pulau Kar. Serangan di sepanjang pesisir ini juga akan melengkapi kerusakan yang sebelumnya telah terjadi pada pertengahan Maret, ketika laporan muncul bahwa Amerika menggunakan bom penghancur bungkar sebesar 5.000 pound untuk menghantam fasilitas misil yang diperkuat. Keunggulan utama F-22 tetap pada kemampuan silumannya, yang membuat sistem pertahanan udara Iran di wilayah pantai kesulitan mendeteksi atau mencegahnya. Seorang prajurit IRGC yang hanya mengandalkan alat pengintai sederhana, tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk merespons. F-22 dapat masuk, melancarkan serangan, dan keluar dari area sebelum sistem pertahanan udara portable sempat diaktifkan. Namun, mungkin kontribusi paling penting dari F-22 dalam fase ini adalah keberadaannya sebagai ancaman yang terus-menerus, seperti yang telah dirasakan Iran sejak awal operasi Epic Fury. Hampir tidak terlihat oleh IRGC, pesawat ini dapat terus memantau wilayah pesisir. Setiap peluncuran misil yang diarahkan ke Pulau Kar berpotensi terdeteksi lebih awal, dan dengan data yang dikumpulkan F-22, kemungkinan besar serangan tersebut dapat dicegah. Pemerintah Iran pun menyadari bahwa kemampuan pasukannya untuk melakukan manuver besar akan sangat terbatas jika mempertimbangkan serangan balasan berbasis darat. Jika blokade laut di atas Pulau Kar dikombinasikan dengan patroli udara F-22, peluang bagi pasukan Iran untuk menyeberangi jarak sekitar 20 mil dari daratan menuju pulau tersebut menjadi sangat kecil. Lebih jauh lagi, terdapat perkembangan lain yang tidak kalah penting. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengancam akan menargetkan fasilitas desalinasi waduk air milik Iran. Langkah ini akan menjadi tindakan besar dengan konsekuensi serius. Laporan media menyebutkan bahwa sejak dimulainya operasi Epic Fury, Iran telah mengalami hujan asam dan kabut asap tebal. Fasilitas desalinasi memiliki peran vital dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat. Menyerang fasilitas tersebut tidak hanya akan berdampak pada rezim Iran dan IRGC, tetapi juga dapat memberikan dampak besar, bahkan lebih besar terhadap warga sipil. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa Iran sedang menghadapi tahun kelima dari kekeringan ekstrim, dengan beberapa waduk yang hanya terisi sekitar 10% dari kapasitasnya. Serangan terhadap fasilitas ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang serius, sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak Amerika, mengingat seruan sebelumnya agar rakyat Iran mengambil kembali kendali atas negara mereka. Namun demikian, kemungkinan tersebut tetap ada. Jika serangan semacam itu benar-benar terjadi, F-22 yang telah berperan besar dalam menghancurkan infrastruktur militer Iran, kemungkinan besar akan kembali dilibatkan.
Iran mungkin telah memusatkan sebagian besar pertahanan udaranya untuk melindungi fasilitas vital seperti ini. Tetapi hal itu belum tentu cukup untuk menghentikan F-22 yang sulit dideteksi. Jika keputusan untuk menyerang diambil, keunggulan teknologi F-22 akan tetap menjadi faktor penentu. Namun, situasi masih dapat berubah. Jika Amerika Serikat berhasil menguasai dan mempertahankan Pulau Kar, maka serangan terhadap fasilitas desalinasi mungkin tidak lagi diperlukan. Dengan mengendalikan sumber ekonomi utama Iran, Amerika dapat memperoleh leverage yang cukup untuk menekan pembukaan kembali jalur perdagangan penting. Apapun langkah selanjutnya yang diambil Amerika, besar kemungkinan F-22 akan tetap berada di garis depan. Sejak awal operasi, pesawat ini telah memainkan peran utama, dan hal itu tampaknya tidak akan berubah, terutama saat operasi memasuki fase darat. Sementara itu, negara-negara di kawasan Teluk yang sebelumnya menjadi sasaran serangan misil dan drone Iran mulai bersiap untuk merespons. Keterlibatan mereka berpotensi semakin menekan posisi Iran, terutama jika terjadi operasi darat oleh pasukan Amerika. Untuk mengetahui bagaimana keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk dapat berubah dalam waktu dekat, simak pembahasan selanjutnya dalam video kami. Dan jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk berlangganan di saluran Akar Rumput untuk tetap mendapatkan pembaharuan terbaru seputar operasi Epic Fury. Terima kasih telah menonton.